Manchester United harus mencari kiper baru tapi masih mengandalkan Andre Onana. Musim panas 2024-2025 ini Manchester United kembali aktif di bursa transfer. Tapi menariknya belum ada tanda-tanda bahwa mereka bakal mencari kiper baru untuk menggantikan Andre Onana. Padahal performa Onana musim lalu menuai banyak kritik. Beberapa kali melakukan blunder fatal dan belum benar-benar memberikan rasa aman di bawah Mister. Banyak fans yang merasa bahwa United butuh sosok kiper baru yang lebih konsisten dan bisa diandalkan di laga-laga besar. Namun hingga kini belum ada satupun nama kiper yang dikaitkan secara serius dengan Manchester United. Sepertinya pelatih baru Ruben Amorim masih ingin memberi kepercayaan penuh kepada Andre Onana, setidaknya untuk 1 musim lagi. Selain itu, keputusan ini juga bisa menjadi strategi untuk menghemat dana transfer, mengingat banyaknya kebutuhan di posisi lain. Amorim kabarnya lebih memprioritaskan pembenahan di lini tengah dan lini depan, 2 sektor yang memang juga membutuhkan suntikan tenaga baru agar tim bisa lebih kompetitif musim depan. Tetapi pertanyaannya, apakah ini keputusan yang tepat? Mengingat kiper adalah posisi krusial, apakah tepat mempertahankan Onana adalah sebuah perjudian yang bisa merugikan United musim depan? Yang jelas, fans berharap Amorim dan manajemen punya rencana cadangan. Karena jika Onana kembali tampil inkonsisten, sorotan tajam pasti kembali mengarah ke posisi penjaga gawang. Memang kalau kita lihat rumor yang beredar, Manchester United sempat dikaitkan dengan beberapa nama kiper top. Ada Miles Villar dari AS Roma, kiper muda yang tampil cukup impresif musim lalu. Lalu ada juga Emiliano Martinez. Bahkan muncul juga nama Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG dan juara Liga Champions musim ini, yang kabarnya juga masuk dalam radar United. Tapi sampai sekarang semua itu masih sebatas rumor. Belum ada pergerakan konkret, belum ada negosiasi resmi, bahkan tidak ada laporan yang benar-benar kuat soal pendekatan serius dari pihak klub. Apakah ini artinya United masih menimbang-nimbang atau memang benar-benar Amorim belum melihat posisi kiper sebagai prioritas utama? Yang pasti jika United memang serius ingin kembali bersaing di papan atas Liga Inggris dan Eropa, mereka perlu mempertimbangkan betul posisi kiper. Sebab mungkin Donnarumma atau Martinez kalau bisa didatangkan bisa langsung mengangkat kualitas lini belakang secara signifikan. Tolak tawaran Italia, Lisandro Martinez siap bawa MU bangkit, ini tanggal kembalinya. Ruben Amorim dikabarkan tidak berminat untuk melepas Lisandro Martinez ke Napoli meski sang pemain sering mengalami cedera. Diklaim oleh Metro.co.uk, pelatih Manchester United itu justru menganggap Martinez sebagai pilar penting di dalam tim. Martinez memang belum bermain sejak Februari lalu karena cedera ligamen lutut yang memaksanya menjalani operasi. Namun proses rehabilitasinya berjalan lancar dan tidak ditemukan kerusakan meniskus yang serius. Napoli sebenarnya sangat berminat membawa Martinez ke Serie A, terutama setelah sukses merekrut McTominay musim lalu. Meski begitu, Martinez sendiri disebut tidak tertarik pindah dan lebih memilih bertahan di Old Trafford. Amorim pun mendukung keputusan pemain 27 tahun itu untuk tetap membela Setan Merah. Sejak dibeli dari Ajax seharga 50 juta pounds pada 2022, Martinez langsung menjadi bek andalan MU. Sayangnya dia sering absen karena cedera, termasuk 80 pertandingan dalam 3 musim terakhir. Cedera ligamen lutut yang dialaminya Februari lalu memaksa menjalani operasi. Kabar terbaru menyebut Martinez mungkin baru bakal kembali bermain pada awal 2025-2026. Namun Amorim tetap yakin Martinez bisa kembali ke performa terbaiknya. Pelatih asal Portugal itu bahkan menganggap bek Argentina itu sebagai pemimpin di lini belakang United. Di lini belakang, United hanya memiliki 4 bek tengah alami, termasuk 2 pemain muda, Leny Yoro dan Aiden Given. Situasi ini membuat Amorim enggan melepas Martinez meski ada tawaran dari Napoli. Dengan formasi 3 bek yang sering digunakan Amorim, kehadiran Martinez dianggap krusial. United pun berharap Lisandro Martinez bisa segera pulih dan kembali memperkuat tim. Lisandro Martinez, bek tengah andalan United, diperkirakan bakal kembali merumput di awal musim 2025-2026. Berdasarkan laporan terbaru, Martinez menargetkan kembali ke lapangan pada September 2025, bertepatan dengan dimulainya musim baru. Ini mengindikasikan bahwa waktu pemulihannya lebih cepat dari perkiraan awal yang bisa mencapai 1 tahun. Bruno wajib mencari trofi baru di United, terutama trofi Premier. Bruno Fernandes baru saja menambah koleksi trofinya bersama timnas Portugal. Gelandang 31 tahun itu sukses mengangkat trofi UEFA Nations League 2025 setelah Portugal mampu mengalahkan Spanyol di turnamen tersebut. Gelar ini terasa istimewa dan jadi pelipur lara bagi Fernandes. Soalnya musim 2024-2025 berjalan kurang memuaskan di level klub. Bersama United, Fernandes hampir mengangkat trofi Liga Eropa, namun harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Spurs di partai final.
Ini bukan kali pertama Fernandes merasakan pahitnya kekalahan di laga final kompetisi Eropa. Pada musim 2020-2021, dia juga membawa United melaju ke final Liga Eropa, namun kalah dari Villarreal melalui adu penalti. Meski begitu, koleksi trofi Bruno Fernandes tetap layak untuk dibanggakan. Sejak mengawali karir profesionalnya, dia telah meraih sejumlah gelar di level klub maupun tim nasional. Nama Bruno Fernandes mulai bersinar saat membela Sporting. Namun sebelum itu, dia lebih dahulu menjalani karir di Italia. Fernandes pernah memperkuat Novara, Udinese, dan Sampdoria saat merumput di negeri Pisa. Sayangnya Fernandes belum berhasil meraih trofi bersama ketiga klub Italia itu. Trofi pertamanya baru diraih pada musim 2017-2018 ketika membela Sporting Lisbon, yakni saat memenangkan Taça da Liga. Di Sporting dia meraih 3 trofi, Taça de Portugal pada 2018-2019, Taça da Liga pada 2017 dan 2018. Sedangkan di Manchester United dia meraih 2 trofi, yaitu FA Cup pada 2023-2024 dan Carabao Cup 2022-2023. Di timnas Portugal dia meraih 2 trofi, UEFA Nations League pada 2018-2019 dan 2024-2025. Bruno Fernandes merupakan sosok sentral di Manchester United. Dia kerap menjadi sorotan, baik saat tim meraih prestasi maupun ketika mengalami kegagalan. Namun di timnas Portugal, perannya sedikit berbeda. Dia berada di balik bayang-bayang CR7 dan sejumlah pemain bintang lainnya. Meskipun bukan menjadi sorotan utama, Fernandes tetap menjadi bagian penting dalam sejarah kesuksesan Portugal. Dia turut ambil peran dalam 2 dari 3 trofi internasional yang berhasil diraih Selecao. Tolak Al Hilal, apakah ini pertanda Osimhen beri sinyal kepada MU? Manchester United dalam situasi yang tidak menyenangkan di jendela transfer pemain musim panas. Sebuah kondisi yang sebenarnya bagi United untuk bisa dihindari. Sejak kekalahan dari Spurs di final di Eropa, Manchester United terpaksa menyesuaikan rencana mereka musim panas ini. Andai saja berhasil lolos ke Liga Champions, pintu transfer bakal terbuka lebih besar, sehingga United bakal terlihat jauh lebih menggoda di mata para pemain. Namun kekalahan itu membuat United kini harus mengandalkan reputasi mereka, daya tarik historis klub untuk meyakinkan para pemain bergabung dalam proyek kebangkitan ini. Inilah cara mereka berhasil merekrut Matheus Cunha. Bisa jadi alasan juga bagi Bryan Mbeumo akan tergoda pindah ke Old Trafford. Meski begitu, mencari penyerang tengah musim panas ini tidak bakal semudah itu. Dunia sepak bola saat ini dipenuhi dengan gelandang serang nomor 10. Kondisi ini sebenarnya bukan hal yang baru sejak dulu. Klub manapun pasti enggan melepas striker tajam yang tahu cara membobol gawang lawan. Sekarang kekuatan finansial United pun tidak cukup untuk memboyong penyerang top. Oleh sebab itu, ketika pemain seperti Victor Osimhen seakan memberi sinyal jelas untuk dibeli, akan sangat aneh jika United mengabaikannya. Jurnalis Ben Jacobs dan juga Romano melaporkan Osimhen telah menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Al Hilal. Meski Napoli dan Hilal sudah sepakat soal nilai transfer sebesar 63 juta pounds, Osimhen memilih tidak menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Timur Tengah tersebut. Penolakan ini menjadi sinyal kuat sang striker masih ingin bermain di level tertinggi di Eropa. Kalau tujuannya hanya uang, Osimhen tentu sudah menerima tawaran dari Al Hilal. Bahkan jika dia ingin pindah ke Galatasaray, kesepakatan itu kemungkinan besar sudah selesai, mengingat klub Turki tersebut telah lama berusaha keras membujuknya untuk menetap secara permanen.